Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang keutamaan salat duha. Salat duha merupakan ibadah sunnah yang dilakukan ketika hari mulai menjelang siang. Salat duha jarang dilakukan karena salat duha bukan salat yang wajib dilaksanakan. Padahal salat duha memiliki banyak keutamaan apabila kita melaksanakannya. Keutamaan salat duha yaitu 1. Salat duha sebagai pengganti sedekah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa salat duha sebagai pengganti sedekah. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap takbir adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang dijelaskan bahwa 2 rakaat sholat duha sudah dapat mengganti sedekah yang harus kita keluarkan pada setiap paginya. Dengan begitu sudah jelas apabila kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha, sedekah tersebut sudah terpenuhi. Jadi kita tidak perlu repot mengeluarkan sedekah tersebut, cukup dengan sholat duha saja. Yang kedua, pahala sholat duha setara dengan orang yang pergi haji dan umroh. Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Sahih Al-Jami 6346. Ketiga, dosa selama 1 hari diampuni. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu seperti buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Bahwa keutamaan sholat duha yang ketiga ini adalah dosa pada hari itu akan diampuni. Apabila kita tidak sengaja melakukan perbuatan dosa setelah sholat duha, maka dosa tersebut insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apabila kita melaksanakan 4 rakaat sholat duha, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Yaqulullahu azza wa jalla, ya abna Adam, la tu'jizni min arba'i rakaati fi awwali naharika akfika akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya akan aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, dengan sholat duha kita menjadi bagian orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah yang berbunyi, kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha karena ia adalah sholat awabin, serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, sholat awabin itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang taat. Maka dengan begitu, apabila kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha, maka kita tercatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Baik, itu adalah keutamaan dari sholat duha. Semoga kita dapat merasakan keutamaan sholat duha itu dengan baik. Demikian kultum tentang keutamaan sholat duha ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Apabila ada pernyataan saya yang salah, mohon diperbaiki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.